Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham yang menarik untuk dipantau dan juga sudah rilis kinerja kuartal 2-nya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan menganalisa saham BBNI yang ternyata pada semester awal 2025 alias kuartal 1 dan kuartal 2, kredit BBNI hanya tumbuh 7,1%. Ini cukup tipis ya guys ya. Dan juga ternyata labanya pun turun alias merosot 5,6%. Nah, jadi jika kita perhatikan BBNI di penutupan hari Jumat lalu pun mengalami koreksi 3%-an di level Rp4.090 per saham, dan kemungkinan investor asing juga sudah tahu guys ya bahwa saham Big Banks masih ada potensi penurunan kinerja. Bisa dilihat dari laba bersihnya yang ternyata ya pada kuartal 2 ini laba bersihnya turun secara year on year dan juga secara kuartalan. Kita lihat ya secara year on year dan kuartalan ini masing-masing ya guys ya di angka 5,3 triliun. Di kuartal 2 ini turun menjadi 4,7 triliun saja. Yang artinya ya kuartal 1 dan kuartal 2 jika kita akumulasikan maka hanya tersisa 10 triliunan saja guys untuk Bank BNI. Padahal secara valuasi ya kita melihat bahwa BBNI ini menjadi saham Big Banks dengan valuasi termurah. PE ratio di angka 7,5 kali dengan PBV 0,9 kali saja. Yang artinya secara valuasi ya guys ya ini masih sangat under value. Tapi kemungkinan harga sahamnya akan sulit naik ya karena bukan hanya faktor valuasi saja yang bisa ya menggerakkan harga saham ataupun membuat investor asing memborong ya. Tapi dari sisi kinerja perusahaan pun ini akan berpengaruh cukup besar untuk pergerakan saham Big Banks seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan guys ya, laba Big Banks di beberapa kuartal ini ya guys ya, di tahun 2025. Ini rata-rata mengalami penurunan ya, termasuk terutama ya saham Big Banks BUMN seperti BBRI, BBNI dan Bank Mandiri. Untuk BBCA terakhir kita lihat masih ada kenaikan. Meskipun dari sisi dividen yield yang memang cukup tinggi guys ya, pembagian dividen di tahun 2025 ini karena ya faktor harga sahamnya turun jadi dividen yieldnya ini tinggi gitu ya. Jadi ini bisa sangat mempengaruhi pergerakan harga saham dari Big Banks dan juga membuat ya harapan investor asing untuk memborong Big Banks ini menjadi turun potensinya. Karena ketika ya kinerja sebuah perusahaan turun, maka investor asing juga akan berpikir dua kali untuk melakukan akumulasi besar-besaran. Meskipun untuk beberapa saham ya yang mungkin juga memiliki fundamental atau tidak memiliki fundamental sama sekali alias saham gorengan, terkadang ya tidak berpengaruh gitu ya. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya ya ketika laba turun belum berarti harga saham juga akan turun. Dan sebaliknya ketika kinerjanya naik ya belum tentu harga sahamnya akan naik di hari yang sama. Ya bisa mungkin menunggu seminggu kemudian atau sebulan kemudian baru naik. Tapi untuk Big Banks ini cukup berbeda ya guys ya karena memang investor yang bisa menaikkan saham Big Banks ya termasuk BBNI di sini adalah dari investor asing. Ya karena dana asingnya besar dan saham Big Banks memiliki market cap yang besar. Jadi diperlukan dana yang besar juga untuk bisa ya menaikkan harga sahamnya ya untuk bisa membuat Big Banks ini kembali ke zona all time high-nya. Dan kita lihat ya guys ya ada koreksi 3% di level Rp4.090 per saham. Kita sempat bilang kemarin ke teman-teman untuk buy satu itu pastikan teman-teman belinya di support meskipun support minor ya. Kita lihat di sekitar 3.960 sampai di 4.000 ini menjadi titik untuk buy satu. Jadi kalau di level sekarang di 4.090 teman-teman seharusnya sih jangan beli ya. Karena ini kan sebenarnya mendekati level support ya terdekatnya. Dan kalau ternyata benar-benar asingnya lanjut distribusi dan di hari Senin ternyata net sell besar-besaran nih, bukan hanya BBNI ya, mungkin BBNI juga akan turun dan menyeret saham Big Banks lain seperti Bank BRI dan juga Bank Mandiri ya. Kita lihat distribusi asingnya masih cukup besar ya, ada AKBBIURX yang net sell, sedangkan retailnya masuk ya, ada YP, ODXL, SQ, dan XC. Net sell asing di sekitar 79,6 miliar. Masih cukup besar guys ya untuk net sell di saham BBNI. Karena begini guys ya, tadi kita sempat melihat ya guys ya informasi bahwa kredit BBNI juga ini ya, juga tipis ya. Kreditnya hanya tumbuh 7% saja.
Nah, ini sebenarnya sering kali kita bahas ke teman-teman. Kenapa kredit perbankan besar itu bisa turun? Ya, ada potensi BBRI dan Bank Mandiri juga nanti kreditnya akan melemah ya, dan labanya juga berpotensi turun ya, seperti BBNI ini. Alasannya sangat sederhana ya, karena kondisi ekonomi kita ini sebenarnya sedang sakit. Kondisi ekonomi kita sebenarnya sedang tidak sehat, tidak baik-baik saja. Ditandai dengan banyaknya PHK. Nah, banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ini bukan tanpa alasan. Mereka melakukan PHK karena penjualan mereka turun. Kenapa penjualan mereka turun? Karena belanja masyarakat turun. Belanja masyarakat turun karena daya belinya juga turun. Kenapa daya beli masyarakat turun? Ya karena mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya di sisi lain mereka terkena PHK, kehilangan pekerjaan dan sulit untuk mencari pekerjaan baru. Nah, ini menjadi lingkaran setan yang terus berputar ya guys ya, yang sebenarnya harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Di sisi lain, ya dengan banyaknya PHK, dengan melemahnya daya beli masyarakat, belanja masyarakat yang turun, ini sebenarnya juga akan merugikan negara. Ya dari sisi pajak, pajak penerimaan pajak negara itu akan turun juga, guys. Ya karena yang bayar pajak ya masyarakat. Ketika masyarakatnya tidak bayar pajak, ya otomatis pendapatan pajak negara juga turun. Ya jadi seharusnya masalah ini segera ditanggulangi ya, segera dicarikan solusi. Harus seperti apa nih agar di Indonesia ini kembali ya guys ya, investornya bisa masuk, membuka pabrik, membuka lapangan pekerjaan, agar banyak pengangguran di Indonesia yang terserap untuk bekerja. Ya mungkin aturan-aturannya bisa diregulasi kembali ya guys ya. Peraturan-peraturan yang dulu mempersulit ya para investor untuk membangun pabrik, ya ibaratnya dari sisi birokrasi yang berbelit-belit itu dilancarkan ya guys ya. Saya rasa akan banyak sekali ya para investor dari asing pun akan membuat atau memproduksi barangnya di Indonesia. Itu sangat mungkin sekali karena daya alam kita itu sangat banyak ya guys ya, sumber daya alam kita sangat banyak, bahan-bahan di kita juga banyak, ya seharusnya kita juga bisa bersaing ya dengan negara-negara Asia lain. Nah, ini menjadi problem utama di Indonesia saat ini yang memang kita soroti ya guys ya. Belum ada penanganan yang konkret ya dari pemerintah saat ini untuk bisa membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia. Ya, yang artinya ini akan berdampak juga untuk perusahaan-perusahaan yang kalian investasikan dengan uang kalian. Nah, di sini kita harus bijak saham mana yang seharusnya kita investasikan. Tapi kalau untuk trader, ya mungkin para trader ini masih dengan trade plan-nya, mereka tidak terlalu terguncang ya dengan laba yang turun, mereka santai saja. Ada saham yang naik ya kita trend following. Ada saham yang turun ya kita nge-swing gitu guys ya. Jadi untuk saham big banks kita akan coba lihat besok di hari Senin. Lalu yang lebih menarik sebenarnya dari BFIN ya, BFI Finance Indonesia Tbk, ternyata di hari Jumat lalu mengalami kenaikan 4,6% di level Rp790 per saham, tapi bukan ini saja yang membuat BFIN menarik, tapi ternyata laba kuartal 2-nya mengalami kenaikan ya guys ya, secara year on year dari 324 miliar menjadi 357 miliar. Meskipun secara kuartalan turun nih ya dari 406 miliar menjadi 357 miliar. Tapi di semester awal ya guys ya tahun ini alias kuartal 1 dan kuartal 2 ini tentu saja lebih besar secara year on year, yang artinya ada pertumbuhan dari sisi kinerja dan laba bersih saham BFIN. Kita lihat dari PE ratio di angka 8,2 kali dengan PBV 1,2 kali. Dan ini yang menarik dari BFIN lagi adalah dari dividen yield-nya yang cukup besar di angka 7,5%. Dividen yield 7,5% itu sangat besar guys, ya lumayan oke lah ya. Tapi yang paling menarik ya, kita lihat ada tanda reversal. Nah, ini wajib kita pantau besok ya. Meskipun ada potensi juga untuk retest lagi di supportnya di 750 ya. Meskipun ada potensi untuk retest di support 750, tapi ternyata asingnya mulai akumulasi nih. Kita lihat ya, kenaikan hari Jumat lalu di 4,6% di 790 memang cukup netral juga karena ada domestik yang jual, tapi asingnya masuk.
ya ZP AKCP-nya masuk ya, net buy 4,9 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat dari indikator stokastiknya, ini juga mulai bouncing dari zona oversold. Seperti itu guys. Ya, ada volume breakout juga di tanggal 24 Juli. Setelah volume breakout tanggal 25 Juli hari Jumatnya juga ada volume breakout dan kita lihat harga sahamnya mulai merangkak naik. Ini adalah tanda-tanda reversal yang cukup menarik ya untuk kita pantau besok tentunya. Labanya bagus, price actionnya bagus, akumulasinya bagus dari asing ya tentunya. Dan ya semoga teman-teman yang mungkin coba entry di Bevin besok ya bisa ada kenaikan lagi harga sahamnya. Dan kalaupun menunggu ya ada sideways lagi di harga bawah, teman-teman persiapkan untuk averaging down ya guys ya. Tapi bukan berarti tidak ada resiko, tetap harus ada trading plan-nya. Ada pembatasan resiko, ada target untuk take profit dan target entry dan averaging down seperti itu. Lanjut ke BTPS guys. Untuk BTPS juga kuartal 2-nya sudah rilis ya guys ya. Ada koreksi 1,3% di level Rp1.500 per saham untuk Bank BTPN Syariah. Ternyata labanya naik juga ya. Yang digadang-gadang ya katanya BTPS ini bukan saham yang bagus untuk diinvestasi ya guys ya. Ini pernah menjadi perdebatan ya. Ada yang membela, ada yang kontra gitu. Nah, jadi kalau misal kita lihat BTPS ya, kalau misal secara fundamental kan akan terlihat secara berkala. Dan nanti teman-teman bisa menilai apakah memang benar sahamnya tidak layak atau justru sebaliknya malah lebih layak ya untuk diinvestasi karena harga sahamnya bisa saja naik lebih cepat dibandingkan big banks. Jadi untuk kuartal 2 ternyata mengalami kenaikan dari 288 miliar naik menjadi 333 miliar secara year on year. Secara kuartalan naik tipis dari 311 miliar menjadi 333 miliar. Kita lihat P ratio di angka 8,9 kali dengan PBV 1,19 kali. Sebenarnya masih harga valuasinya sih masih oke ya sebenarnya, belum terlalu overvalue ya. Lalu kita lihat dividennya yieldnya tidak terlalu besar juga ya guys, hanya 2,3% saja, tapi sejauh ini masih rutin bagi dividen karena itu salah satu kepentingan dari pengendali untuk bagi dividen. Untuk BTPS, kalau misalnya kita lihat dari price action saham yang pernah turun ya guys ya, ini sebenarnya mulai ada reversal lagi. Tapi reversal sudah cukup lama, yaitu di April ya guys ya, pertengahan April sampai di akhir April ini baru reversal. Dan sekarang ya ada potensi untuk retrace terlebih dahulu karena koreksi 1,3% di level Rp1.500 per saham cukup netral ya. Asingnya ada net sell sebenarnya 523 juta, tapi ada beberapa yang masuk nih, ada AK BKKK yang akumulasi. So untuk BTPS karena kita lihat net buy-nya sudah terjadi sejak di 9 Juli ya. 9 Juli sampai di hari Kamis 24 Juli lalu, hari Jumatnya ada normal correction. Tentu saja ya kita melihat ya ada peluang untuk retest lagi di MA50 di sekitar 1335 ya guys ya, 1330 1335 dia akan retest lagi di MA50-nya. Jadi manfaatkan area higher low jika teman-teman ingin melakukan trend following. Untuk BTPS sebenarnya juga saham yang oke untuk dipantau karena ternyata kinerjanya bagus ya guys ya jika dibandingkan dengan big banks. So BTPS ya kita akan coba pantau besok dan kita akan masukkan ke dalam watchlist. Kita lanjut bahas saham Arto ya, Bang Jago TBK. Ini adalah perbankan digital. Kita lihat harga sahamnya ini masih cukup sideways di 1870. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari kinerja laba bersih di kuartal 2 ya, ternyata naik guys. Secara year on year ini naik signifikan ya dari 28 miliar menjadi 67 miliar. Secara kuartalan naik tipis dari 60 miliar ke 67 miliar. Meskipun ya secara valuasinya sudah sangat overvalue. P ratio 101 kali dengan PBV 2,9 kali. Ini overvalue. Jadi untuk investasi tidak layak ya kalau teman-teman hanya berfokus terhadap valuasi di atas kertas gitu guys ya. Padahal ya saham-saham seperti ini, kalau misal teman-teman trend following, ini bahkan bisa memberikan potensi kenaikan harga saham yang kalau misal dibandingkan dengan dividen yield perbankan sekalipun itu akan kalah, guys. Ya, jadi misalkan kenaikan 20% dibandingkan dengan dividen yield big banks di 10% pun ya kalah ya tentunya. Nah, ini kita lihat ya, Arto ini meskipun ya ada tanda reversal, tapi tentu saja kita melihat di penutupan Jumat lalu itu ada net sell asing
ya guys ya, sehingga harga sahamnya ini tidak lanjut naik. Kita lihat ada AKZP yang net sell meskipun ini ya, ada distribusi asing 9,7 miliar ya untuk net sell-nya dan retailnya masuk ya. Kemungkinan retail ini yang trend following nih. Ada CCXL, PDXC ya guys ya. Kemungkinan besar akan ada area higher low lagi. Jadi kalau misal teman-teman mau incar, bisa incar di sekitar MA50 di sekitar 1795 sampai 1800-an ya. Jadi di level saat ini kalau misalkan besok ternyata ada koreksi lagi karena asingnya net sell, karena asingnya jual, teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah lagi. Karena saham Arto ini saham yang sempat naik tinggi juga ya. Jadi resistennya masih ada. Ya, potensial risk and reward-nya masih menarik. Jadi teman-teman untuk entry point pun saya rasa ya swing atau trend following di Arto ini menjadi salah satu opsi. Tapi tentu dengan trading plan masing-masing ya. Tidak saya sarankan kalau misal teman-teman asal masuk tanpa trading plan adalah hal yang berbahaya karena potensinya teman-teman malah bisa nyangkut gitu ya dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Lalu kita bahas juga WiFi ya guys ya. WiFi ini adalah saham teknologi di mana ada kenaikan lagi 3,2% di level Rp2.850 per saham. Labanya signifikan naiknya ya guys ya. Ini beberapa kali lipat ya guys ya. 2 kali lipat kenaikannya secara year on year dari 60 miliar menjadi 145 miliar ya. Dan kita lihat secara kuartalan juga naik dari 83 miliar menjadi 145 miliar. Namun saham ini juga bukan saham yang cocok untuk teman-teman fundamental ya, fundamentalis mungkin tidak akan tertarik nih dengan saham WiFi. Kita lihat PE ratio di angka 31 kali cukup tinggi dengan PBV 6,6 kali juga sangat overvalue ya guys ya. Valuasinya sudah kemahalan katanya. Tapi saham yang sudah naik tinggi tidak menutup kemungkinan harga sahamnya bisa lanjut naik. Contohnya WiFi. WiFi ini kan sudah cuan sangat tinggi ya guys ya. Dari 300-an naik sampai 2.600 ini berapa kali beggar gitu ya. Dan kita lihat setelah dia sempat sideways cukup lama, ternyata ada kenaikan lanjutan setelah asingnya akumulasi. Asing terpantau mulai kumpulkan barang itu di bulan Juli ya, di 10 Juli sampai 21 Juli dan kenaikannya ini baru di 17 ya, 17, 18, 21 Juli. Ini baru dinaikkan. Jadi sudah ada pengumpulan barang ya sebelumnya lalu baru dinaikkan seperti itu. Jadi sebenarnya ada momentum untuk teman-teman bisa buy on sideways-nya di sini ya. Kita lihat ya, asingnya masih akumulasi MG BKLG sebagai top buyer dengan net buy 11 miliar untuk saham WiFi seperti itu. Oke guys, kita lihat ya guys ya saham yang di Jumat lalu penutupan Jumat lalu itu paling banyak diakumulasi asing. Ada BRPT yang juga sudah naik tinggi tapi masih bisa naik 11%. Lalu ada BBRI, Goto, Cuan, INRG, Astra International, Tepia, Brand Breeze, Aman, Telkom, Dewa, WiFi, UNTR, INDF, Elsip, Akra Wasa dan Jasa Marga. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Setidaknya kita sudah dapat nih beberapa saham yang cukup menarik untuk dipantau. Salah satunya adalah Bevin dan Arto, lalu juga WiFi ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah cuan, silahkan cari target take profitnya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.